Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertanyaan ini saya. Bentar. Nih pertanyaannya. Kaget saya. Nih pertanyaannya jangan hitung-hitungan ya. Oh iya, tenang. Jangan hitung-hitungan karena dia senang matematika jadi susah nanti kita. Integral super X enggak ya? Oke. Pertanyaan saya tujukan ke Ustadz dan Lora Boleh Husein. lebih dekat lagi ininya? Oh ya, oke. Pertanyaan saya tujukan ke Ustadz Hanan dan Lora Husein. Buat teman-teman yang mungkin merasakan hal yang sama seperti saya, izinkan saya mewakili pertanyaan ini. Saya itu bukan orang yang sangat religius, tapi saya selalu ingin memperbaiki diri. Saya ingin lebih dekat sama Tuhan, sama Allah. Beberapa tahun ini saya merasakan Allah memberikan hal-hal baik kepada saya. Saya merasa di bidang akademis, di bidang keuangan, di bidang karir, saya merasakan hal-hal itu diberikan yang terbaik bagi saya. Maka dari itu saya ingin membalas gitu pada Allah. Saya melakukan ibadah, saya melakukan sholat, saya melakukan ngaji, saya menyisihkan rezeki saya untuk sedekah, bersedekah. Tapi saya merasa selalu kurang. Saya merasa saya itu masih jauh dari Allah. Setelah apa yang saya lakukan, saya merasakan, wah, saya udah maksimal, saya udah merasa udah sholat, udah ngaji, tapi masih ngerasa jauh. Saya ngerasa apakah dosa-dosa lama saya yang menyebabkan saya merasa amal ibadah saya tidak diterima? Kira-kira kenapa? Tadi saya dapat insight dari Lora Husein bahwa mungkin sholat saya itu saya kurang mengerti apa yang saya bacakan gitu. Apakah ada hal lain yang membuat kira-kira masukan dari Ustadz ataupun dari Lora Husein apa gitu yang harus saya lakukan? Terima kasih. Baik, barakallahu fiik, luar biasa ya pertanyaannya. Tepuk tangan dulu. Ada orang yang udah rajin sholat atau setidaknya dia udah disiplin sholatnya. Kalaupun gak rajin banget dengan ditambah yang sunnah, minimal yang wajib udah disiplin, udah mulai sedekah, udah mulai tilawah Al-Quran, udah belajar untuk lebih taat, udah lebih mutadayyin, lebih ya beragama lah. Tapi kenapa masih ngerasa kayak masih jauh dari Allah? Ada banyak faktor, tapi salah satu faktornya apa coba? Kedekatan dengan Allah itu nggak cukup hanya dengan menjalankan syariat. Tapi kita belajar untuk dekat dengan Allah itu dirasa, di hati. Karena menjalankan syariat itu adalah kewajiban-kewajiban zahir kita. Pertanyaannya bagaimana dengan kebutuhan batin? Karena rasa dekat itu kan di hati kan? Kenapa rasanya di hati saya belum dekat? Kok belum romantis sama Allah? Belum merasa kayak akrab sama Allah? Jawabannya karena hati kita itu belum didekatkan. Baru zahir kita yang didekatkan. Sekarang coba ketika kita kan ibadah-ibadah zahir, libatkan hati kita. Salat khusyuk, sedekah ikhlas dan rahasia kalau bisa. Ngaji tadabbur. Apalagi amalan zahir yang dipadankan dengan batin. Itu semuanya harus barengan. Takutnya kita udah sholat kita memang udah benar secara fikih. Gimana hati kita? Udah Ustaz, udah fokus. Fokus itu pikiran. Belum tentu khusyuk. Fokus dengan khusyuk itu beda teman-teman. Walaupun fokus bagian dari khusyuk, tapi belum maksimal. Apa bedanya fokus dengan khusyuk? Khusyuk itu adalah ketika hati kita ngerasa kita benar-benar sedang menghadap Allah. Bukan ketika kita meyakini kita sedang sholat. Ada orang berdiri gini. Lo ngapain? Sholat. Allahu Akbar. Dalam pikiran dia, aku lagi sholat nih, lagi sholat nih, lagi sholat nih, lagi sholat. Itu namanya apa? Fokus. Itu fokus. Karena dia cuma mikirin lagi sholat nih. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dia ingat banget dengan doa iftitah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus dia baca ayat-ayat yang jarang dia baca sehingga dia harus fokus banget biar enggak salah. Misalnya dia baca tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Itu kan fokus kan? Beda sama khusyuk. Khusyuk itu bukan cuma mikirin saya lagi sholat, saya lagi baca Al-Fatihah, saya lagi baca Al-Mulk. Tapi dia juga mikirin, aku di hadapan Allah nih. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kadang-kadang kebawa tuh, body language-nya tuh kayak jadi kebawa
merendah di hadapan Allah, khudu, mengibah di hadapan Allah, itu namanya khusyuk. Tapi nggak bisa juga khusyuk mikirin yang lain-lain. Ngapain lo mikirin utang? Itu berarti dia mencoba menghamba tapi pikirannya kemana-mana. Maka fokus itu part of khusyuk, tapi belum jadi totalitas. Itu yang disebut dengan libatkan hati dalam ibadah supaya rasanya tuh muncul. Karena kalau kita menjalankan syariat tidak menjalankan ibadah batinnya, baru zahirnya, maka nanti kita masih rasa kayak ada jarak dengan Allah. Termasuk bahasa hadisnya tuh man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Siapa yang memperbaiki urusan-urusan yang tidak tampak, sarirah itu termasuk ikhlas, niat, khusyuk, segala macam dalam batin kita, iman. Siapa yang memperbaiki urusan yang tidak tampak, yaitu hatinya, nanti Allah akan perbaiki urusan yang tampak, yaitu zahirnya, ibadahnya, perilakunya. Jadi menurut saya mungkin yang perlu ditingkatin itu adalah ibadah batinnya, kuatin sisi kebatinannya. Terima kasih Ustadz. Silakan, Lar Kadam. Oke, bismillah. FYI, Farhan ini guru saya di bidang finansial. Jadi kalau saya biasanya bingung, ada duit lebih, saya telepon, Han, ada duit segini, kira-kira mau dibawa kemana? Han, cara saya ngatur duit saya dibagi jadi berapa? Guru saya ini. Cuman alhamdulillah akhir-akhir ini Farhan pertanyaannya makin sering nanya-nanya juga ke saya. Sen, ini kalau aku sholat apa yang harus dilakuin ini? Sen, oh Masya Allah saya senang. Kemarin aja saya gak expect dia bakalan datang. Han, tanggal 18 kosong. Kata Farhan kosong, datang kajian. Oh oke. Saya gak expect dia ngomong oke. Masya Allah. Saya gak bakalan kasih jawaban dari saya. Karena jawaban saya begitu sangat basic, jelek. Tapi saya akan memberikan jawaban dari hadis Rasulullah SAW langsung. Untuk merasakan manisnya iman. Tadi kalau misal kita telaah lagi, seakan-akan pertanyaannya menunjukkan bahwa belum bisa menikmati ibadah, kan ya? Ibadahnya belum bisa dirasakan. Maka saya akan jawab bagaimana cara Rasulullah memberikan tips kepada kita untuk merasakan iman. Thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman. 3 perkara yang apabila 3 perkara tadi itu ada pada dirinya, niscaya dia bisa merasakan manisnya iman. 3 perkara, boleh dicatat. Boleh dicatat. 3 perkara, biar ketika kita ibadah, biar ketika kita melakukan sesuatu, kita bisa merasakan, ternyata ibadah itu nikmat ya. Ternyata saya sama Allah begitu dekat ya. Ternyata Allah sama saya begitu baik ya. 3 perkara. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya jauh lebih dia cintai dibandingkan semua selain mereka berdua. Menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai sosok yang paling dicintai melebihi segala-galanya. Sekarang pertanyaannya timbul, bagaimana cara agar saya bisa mencintai Allah dan mencintai Rasulullah melebihi cinta saya kepada yang lain? Jawaban saya gampang, gampang aja. Orang itu kalau gak kenal, maka gak sayang. Kenali Allah lebih dalam, kenali Rasulullah lebih dalam. Sering-sering baca tentang kebaikan Allah. Kayak saya tadi ngomong tentang hadis yang saya sebutkan tadi, bahwa orang kepentok aja bisa dosanya gugur kan. Itu kan kita bisa, ternyata Allah tuh baik ya gitu. Atau mengenai Rasulullah, gimana Rasulullah kemudian ketika dipentong sama orang kafir, masih ketika peperangan, masih sempat berdoa terhadap kebaikan bagi orang-orang yang mau mentong tadi itu. Bayangin aja. Itu yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya jauh lebih dicintai dibandingkan selainnya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'ah la yuhibbuhu illallah. Mencintai seseorang, dia tidak akan mencintai seseorang kecuali mencintai orang tersebut murni karena Allah. Mencintai orang, cinta orang tua. Kalau saya cuma cinta orang tua hanya sebagai anak, biasa aja kan. Cintai orang tua itu karena Allah. Mencintai istri, jangan pakai yang real dikit. Mencintai saudara,
Jangan cuma sekedar mencintai, tapi cintai saudara itu atas dasar karena Allah. Saya mencintai Farhan karena Allah. Amin. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrah ayyuqdhafa finnar. Dia benci untuk kembali ke kufuran atau kembali ke perilaku yang tidak baik, kembali ke masa kelamnya mungkin, dia benci pada sesuatu yang tidak elok, sebagaimana dia benci dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Tiga perkara. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Yang kedua, tidak mencintai seseorang kecuali cintanya karena Allah. Yang ketiga, membenci kekufuran. Bukan orangnya ya, kekufurannya. Membenci kekufurannya, membenci kemaksiatannya. Sekali lagi, saya gak sebut orangnya. Membenci kekufuran. Saya benci perbuatan kufurnya. Bukan berarti kalau kita ketemu sama orang kafir, neraka loh, sini. Bukan yang begitu. Maksudnya, keyakinannya dia kita benci. Orang maksiat, mabok, kita benci perilaku mabuknya. Bukan benci pemabuknya. Pezina, kita benci perbuatan zinanya, bukan pezinanya. Dia membenci itu sebagaimana dia benci dimasukkan oleh Allah kemana? Ke dalam neraka. Ahsanallahu ilaikum. Wallahu a'lam.